eh, meng- mengingatkan seperti itu nggih. Nggih, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, ini ada Budin ya, ada Bu Norma, ada ya Mas Hamzah ya. Siap, Pak Bupet. Sehat Budin. Alhamdulillah, amin. Sehat juga Pat- nih. Alhamdulillah, matur nuwun rawuhipun Bu. Ya, siap. Nggih, sada Mbak Jessica, Mbak Sadisma, Mbak Siva, nggih, ada Bapak Ibu semua, ada Pak Aditya juga, ada Pak Aryo ya. Nggih, saya mohon izin saya off cam saja supaya sinyalnya jelas gitu nggih Bapak Ibu. Jadi hari ini ya mungkin kita belajar bersama ya. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Kita belajar bagaimana menulis sistematik literatur review seperti itu nggih. Dan apa namanya sistematik literatur review ini adalah salah satu tahapan penting ya yang tidak boleh terlewatkan. Kalau di pertemuan yang lalu kita belajar membuat template melakukan resume jurnal, kemudian mendownload metadata seperti itu nih. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit tentang sistematik literatur review dan seberapa penting sih sistematik literatur review itu dalam penelitian. Nah, harapannya nanti eh, setelah Bapak Ibu eh, ya kita belajar bersama hari ini, kita akan mendapatkan overview ya secara singkat gitu apa sih yang dimaksud dengan systematic literature review. Nah, sebelum saya membahas systematic literature review, saya ingin membahas satu paper Bapak Ibu. Paper ini ditulis oleh Mehdi Tulo ya, Mehdi Tulo ini dari eh, University of Surrey dan kawan-kawan ya. Dan beliau menulis satu paper yang cukup bagus menurut saya ya, berjudul Comprehensive Bibliometric Analysis of Fractional Programming. Memang ini paper teknik ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini adalah paper di mana penulis dan kawan-kawan itu berusaha untuk ya melakukan pemetaan ya, melakukan pemetaan literatur dan topik-topik di bidang fractional programming. Nah, di dalam kajian pustaka yang dilakukan oleh Mehdi Tulu dan kawan-kawan ini ada satu bagan yang sangat menarik ya untuk kita telaah bersama gitu. Nah, pada bagan ini adalah eh, bagan yang menjelaskan terkait tentang berbagai macam metode dalam melakukan literatur review. Jadi ternyata literatur review atau telaah atau kajian pustaka ya, kajian kepustakaan itu banyak metodenya Bapak Ibu. Nah, ini metode ini ada setidaknya ya yang dipresentasikan dalam paper ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Setidaknya ada tujuh pendekatan atau metodologi dalam melakukan kajian kepustakaan. Dimulai dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Nah, ini ada beberapa indikator ya, Bapak Ibu, yang bisa kita lihat di sini. Ya, mohon izin ini saya apa namanya? Ini saya coret-coret gitu ya. Ini ada beberapa indikator yang bisa kita lakukan, kita bisa lihat ya untuk melakukan pemetaan. Yang pertama ada speed, kemudian methodological details, kemudian risk of bias, comprehensiveness, sama publication. Ya. Nah, kemudian ini apa namanya ada panah ya dari atas ke bawah ini eh, menunjukkan seberapa cepat atau seberapa lambat dari masing-masing metode seperti itu nih. Nah, contoh misalnya kalau kita bicara tentang speed ya, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang speed ini, kita bisa melihat ya bahwa yang paling cepat untuk dilakukan adalah bibliometrics.
Sedangkan yang paling lambat untuk dilakukan adalah systematic literature review yang akan kita bicarakan hari ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang dan kemudian metadata itu kita masukkan ke software, bisa Biblioshiny, kemudian bisa R, ya, dan software-software yang lain untuk kemudian melakukan pemetaan. Lah nanti dari situ keluar tuh siapa author terbanyak, negara mana yang paling banyak melakukan publikasi, kemudian apa namanya burst analysis ya, melakukan burst analysis dan lain-lain. Nah itu pendekatan bibliometrics. Nah karena dia itu pendekatan berbasis data dan software yang merunning data itu kemudian mensajikan hasilnya, maka kalau dilihat dari sisi kebiasaan itu paling sedikit, paling rendah biasnya. Nah sedangkan kalau kita melihat dari sisi pendekatan naratif literatur review, itu yang paling tinggi biasnya. Kenapa? Karena naratif itu ya kita sebagai seorang penulis memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengarahkan. Ini literatur reviewnya mau kita bawa kemana. Oke. Nah, systematic literature review itu berada di peringkat ketiga dari sisi kebiasaan yang paling rendah. Oke. Kemudian dari sisi comprehensiveness, ya, comprehensiveness, ya, bibliometrik, ya, komprehensif. Kenapa? Karena dia ada figur, ada apa bagan, ada burst analisis di sana, ada panah-panah, kemudian ada tabel dan lain-lain. Jadi dia sangat komprehensif. Walaupun dia secara kebiasaan memang dia kan hasil dari runningan software. Maka dari itu biasanya sangat rendah. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari sisi comprehensiveness, rapid literature review adalah yang paling komprehensif. Terakhir ya, dari sisi publication ya, bibliografi itu yang paling banyak publikasi, paling sedikit ya publikasinya. Mohon maaf, yang paling banyak publikasinya, sedangkan systematic literature review itu adalah yang paling paling sedikit. Nah, poin yang ingin saya highlight pada sesi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, ternyata kalau kita melihat metode dalam melakukan kajian kepustakaan itu ada banyak. Dan masing-masing metode itu memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Ya, contoh bibliometrics ya. Bibliometrics itu mudah dilakukan, ya, berbasis metadata, tinggal masukkan ke software, nanti software yang akan menunjukkan hasilnya, ya. Tidak perlu analisis yang kemudian memunculkan kebiasaan daripada penulis dan lain-lain. Berbeda dengan systematic literature review. Nah, systematic literature review itu ada kebiasaan di sana. Ada kebebasan dari seorang peneliti untuk me, mengarahkan ya cerita dalam publikasi itu sehingga eh, pembaca bisa diarahkan atau digiring untuk memahami beberapa poin yang menjadi argumentasi dari seorang peneliti. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu gambaran atau sebaran dari eh, metode-metode dalam kajian kepustakaan. Ya, nah hari ini secara spesifik kita tidak akan membahas tentang bibliometrics, tidak akan membahas bibliografi, rapid, naratif, gitu ya, scoping dan lain-lain. Yang akan kita bahas adalah sistematik, ya, sistematik literatur review. Nah, mungkin nanti kalau ada waktu yang lain kita mungkin bisa bahas yang bibliometrics ya. Alhamdulillah kami punya beberapa publikasi di bibliometrics dan kami juga membimbing beberapa mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dengan menggunakan bibliometrics. Jadi mungkin kalau ada kesempatan yang lain, kita bisa melakukan bibliometrics gitu ya, dengan beberapa software yang gampang gitu seperti Biblioshiny. Eh, atau Fast Viewer, atau kita
kita juga bisa pakai R yang untuk programming yang agak kompleks sedikit. Nah, tapi kita nggak akan membahas ke sana. Yang mungkin yang akan saya eh, bahas atau kita pelajari hari ini adalah kita membahas tentang sistematik. Seperti itu. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut nih. Kak Ubed, izin. Nggih, Budin, Iya, monggo. ini sedang disinggung ya. Apa Nggih. bisa cerita sedikit tentang bibliometrik dan bibliografik gitu aja. Jadi sebelum masuk ke yang sistematik, mungkin diceritain dikit deh gitu ya. Sehingga kita bisa membayangkan, oh bedanya apa nih gitu. Itu aja Pak Ubed. Iya, betul. Nggih, Budin. Kalau bibliometrics itu Budin, ini yang setahu saya nggih Budin nggih. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa mengoreksi ya atau menambahkan. Kalau bibliometrics itu benar-benar dilakukan dengan software Budin. Jadi metadata itu kita download nih. Kan kalau di Scopus atau di Web of Science, kemudian atau di apa namanya PubMed gitu ya, itu kan mereka bisa memberikan apa namanya metadata. Nah, metadata itu kemudian kita masukkan ke software, software nanti akan ngerunning dan lain-lain gitu nih. Dan dari software itu nanti akan memunculkan hasil. Hasilnya itu ada tabel, ada burst analisis, ada arah dari author ke author yang lain dan lain-lain. Nah, kalau bibliografi itu setahu saya metadata itu dilakukan analisis secara manual. Jadi tidak dimasukkan di software. Jadi peneliti secara manual gitu melakukan pemetaan gitu ya dengan mungkin kalau bibliografi, bibliometris itu sangat kental peranan softwarenya. Kalau di bibliografi itu mungkin dikurangi peranan softwarenya. Jadi lebih dilakukan secara manual. Jadi peneliti melakukan, oh penelitian ini tuh nyambung dengan ini, nyambung dengan ini, nyambung dengan ini, kemudian dikelompokkan. Tapi mungkin mengurangi peran dari software itu tadi. Nggih, sehingga kalau kita berbicara eh, kebiasaan, maka bibliometrik itu paling sedikit biasnya, karena memang hasil dari software. Kalau bibliografi itu kita mengurangi peranan softwarenya itu dan melakukan pemetaannya secara manual. Itu yang mungkin saya pahami sedikit nggih Budin nggih beberapa dari beberapa yang pernah kami telaah gitu. Mohon maaf Ya, mungkin siap, agak siap. agak agak Oke, salah-salah gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa oke. mengoreksi gitu. Oke, matur nuwun Pak Ubed. Nggih, Bisa nggih, lanjut, nggih. nggih. Jadi peranan softwarenya yang dikurangi. Baik Bapak Ibu, nah kita sedikit nggih bahas tentang eh, apa sedikit bahas tentang systematic literature review. Sebenarnya tadi kami dibantu oleh mahasiswa kami untuk menyiapkan apa namanya PPT gitu ya. Tapi kok PPT-nya pecah. Jadi mungkin lebih banyak bercerita saja Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, systematic literature review, apa sih bedanya systematic literature review dengan literature review? Gitu nggih. Nah, kalau systematic literature review itu adalah dia disusun berdasarkan suatu strategi. Jadi Bapak Ibu sebelum menyusun systematic literature review, Bapak Ibu harus punya strategi. Nah, nanti kita bicara strateginya itu apa, ya. Nah, kalau literatur review biasa, ya, seperti misalnya eh, naratif literatur review gitu ya. Nah, itu disusun berdasarkan bacaan yang dianggap relevan oleh penulis. Jadi, penulis memilih ya tidak berdasarkan suatu strategi yang sistematis. Nah, kita akan bahas nanti ini strategi apa toh yang dimaksud itu. Nah, kemudian berbicara tentang inklusi dan eksklusi, ya. Kalau dalam literatur review yang biasa, misalnya naratif gitu ya, dia tidak ada eh, penjelasan tentang artikel-artikel mana yang diinklusi, dimasukkan dalam analisis,
dan artikel-artikel mana yang dieksklusi, tidak dimasukkan dalam analisis. Nah, jadi eh, kalau naratif gitu ya, itu memang kebebasan dari penulis. Dia mau memasukkan 1.000 paper, ya monggo. Karena memang dia tidak memiliki kriteria inklusi dan eksklusi dari paper-papernya. Nah, tapi kalau systematic literature review, Bapak Ibu, systematic literature review itu dia punya strategi dalam menginklusi dan mengeksklusi paper-paper. Jadi tidak semua paper yang ada itu dimasukkan. Dan peneliti juga tidak boleh bias. Nah, bias itu dalam artian mungkin, oh karena ini ditulis oleh teman saya ya, kemudian saya kebetulan kok nggak cocok ya dengan teman saya ini, saya tidak masukkan dalam analisis saya. Oh, nggak boleh seperti itu. Karena systematic literature review itu sudah ada kriteria untuk menginklusi dan mengeksklusi. Tidak sembarangan kita memasukkan atau mengeluarkan artikel dalam analisis kita. Ya. Nah, kemudian kalau di simple literature review atau di naratif misalnya ya, itu dia cenderung subjektif ya, Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau di sistematik itu kita bicara tentang eh, objektivitas dan berbicara tentang kriteria-kriteria apa saja sih yang kita gunakan. Ya. Kemudian kalau literatur review kita biasanya tidak menggunakan pedoman khusus dalam melaporkan paper-paper yang kita gunakan, tapi kalau misalnya kita menggunakan systematic literature review, kita bisa biasanya menggunakan suatu strategi atau pendekatan, misalnya seperti pendekatan Prisma. Ya, jadi pendekatan Prisma itu kita mulai dari paper yang banyak, kemudian mengerucut, 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 sampai kemudian muncullah paper-paper pilihan. Ya, jadi yang membedakan antara literatur review biasa dengan systematic literature review itu salah satunya dia punya strategi dalam pengumpulan, kemudian inklusi dan eksklusi paper, kemudian melakukan analisis, menentukan objektif penelitian atau tujuan penelitian dan lain-lain. Dia ada struktur, dia ada strategi ya yang harus dilakukan gitu. Nah, nanti kita akan pelajari salah satu paper yang menurut kami mudah untuk dipahami dan sangat bagus gitu ya. Nah, setidaknya ada 7 tahapan yang kita gunakan ya untuk melakukan systematic literature review atau SLR. Nah, 7 tahapan ini kita rangkum ya kita sekilas-sekilas gitu ya Bapak Ibu. Nah, tahapan pertama adalah kita menentukan questions ya. Questions itu adalah hal-hal yang ingin kita raih dalam penelitian ini. Kita tentukan objektifnya apa. Kemudian sampel penelitian kita itu maunya seperti apa. Kemudian apa namanya tujuannya apa. Kemudian bicara tentang apa namanya strateginya. Strateginya nanti seperti apa. Jadi dalam tahap pertama ini kita berpikir kerangka dasar penelitiannya dulu. Topiknya apa, fokusnya di mana, objeknya yang ingin kita raih itu apa. Mungkin kalau kita bicara tentang variabel, variabel apa yang akan kita fokuskan. Kalau kita bicara tentang sampel, sampel apa yang kita fokuskan. Kemudian apa yang ingin kita ketahui. Itu semuanya ditentukan pada tahap questions ini, tahap awal ini. Nah, tahap awal ini sangat menentukan. Nah, nanti kira-kira paper kita akan eh enggak ini. Oh, ini. Nah, jadi untuk tahap questions ini nanti akan menentukan tahap apa yang apa namanya yang apa objektif apa kemudian dan lain-lain. Ya, contoh misalnya ya saya ingin melakukan penelitian yang mana dalam penelitian ini saya ingin menemukan contohnya adalah gap ya gap penelitian. Nah, maka systematic literature review saya itu akan saya arahkan untuk menemukan gap penelitian.
Contoh lagi, saya ingin memberikan rekomendasi, ya, eh, rekomendasi pemerintah, ya. Nah, kemudian eh, saya ingin meneliti tentang kontribusi penelitian yang bisa kita sumbangsihkan. Ya, jadi di dalam tahap questions ini kita menentukan arah penelitian kita mau kemana. Tahap kedua, tahap kedua ini berbicara tentang protokol, ya. Nah, kita membangun strategi, kita membangun protokol, kita membangun SOP. Paper-paper mana yang kita gunakan? Kemudian apa kriteria paper yang kita gunakan? Dari apa metadata yang seperti apa yang akan kita gunakan? Contoh misalnya, saya hanya menggunakan database Web of Science. Saya tidak menggunakan database Scopus. Boleh, Bapak Ibu. Saya menggunakan database Web of Science, Scopus, dan PubMed misalnya. Dikombinasikan jadi satu, boleh. Saya hanya menggunakan eh, paper-paper Scopus yang terindeks Q1 dan Q2 saja. Q3, Q4 tidak saya masukkan. Boleh, Bapak Ibu. Nah, kita membangun suatu protokol di sini, suatu SOP untuk melakukan penelitian ini dari pemilihan papernya, pemilihan topiknya, dan lain-lain. Dan itu harus kita kita sepakati dulu sebelum kita melakukan collecting data. Ya, nah ini namanya protokol. Nah, kemudian langkah ketiga adalah searching. Nah, ini yang kita cari adalah metadata. Bisa dari Scopus, bisa dari PubMed, bisa dari Web of Science gitu ya. Lalu langkah keempat baru melakukan screening. Screening itu adalah kita apa ya istilahnya itu memilih dan memilah paper-paper mana yang kira-kira cocok, yang sesuai dengan protokol, yang sesuai dengan SOP awal gitu ya. Misalnya nanti sesuai dengan SOP setelah dilakukan screening, pilah dan pilih gitu ya, kita nanti akan end up with 40 or 50 papers. Nah, itu yang kemudian akan kita analisis. Ya, dari screening, kemudian kita melakukan appraisal, ya, appraisal ini eh, setelah kita lakukan screening tadi, kita meminta validasi dari orang lain. Kita meminta validasi dari satu software. Kira-kira sudah cocok apa belum? Nah, biasanya ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk melakukan screening, untuk melakukan apa ya, cleaning ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya metadata yang kita peroleh dari Scopus, kita apa namanya, kita screening apakah dia valid dengan metadata dari Web of Science. Kalau misalnya ada perbedaan, kita melakukan cleaning namanya, cleaning. Jadi data itu kita cleaning supaya metadata kita benar-benar bagus. Gitu nih. Nah, kemudian kita menulis extraction, ya. Extraction itu adalah semacam resume penelitian yang kita lakukan pada pertemuan yang lalu ya, Bapak Ibu, kita membuat resume. Nah, itu kita ekstrak dari metadata yang kita peroleh dan yang terakhir kita melakukan sintesis dan analisis. Nah, tentu sintesis dan analisis ini itu mengikuti dari tujuan atau objek penelitian yang akan kita bangun. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung, wah ini apa sih maksudnya? Kita langsung aja ke salah satu paper ya yang mungkin sangat menarik ya untuk kita pelajari. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin, how do I, nah ini ya, file, kemudian, nah ini dia. Nah, Bapak Ibu ada satu paper ya yang ditulis oleh Prof. Raditya Sukmana. Nah, kebetulan beliau adalah pembimbing saya ya, dan beliau eh, menulis dengan pendekatan systematic literature review. Nah, kalau kita lihat ya, beliau ini menulis tentang wakaf ya, dan dari wakaf itu tujuannya sebenarnya dua hal dari penelitian ini. Yang pertama, beliau ingin memberikan lesson for government, ya, dan yang kedua memberikan future direction. Jadi tujuan dari systematic literature review ini adalah dua hal. Yang pertama beliau ingin memberikan lesson for government gitu ya.
Nah, sedangkan yang kedua, beliau ingin eh, memberikan semacam ini ya, Bapak Ibu, semacam eh, ambil oleh para praktisi, para peneliti untuk melakukan penelitian tentang wakaf. Nah, coba kita perhatikan. Beliau ya membuat suatu protokol, Bapak Ibu. Jadi penelitian ini tuh di sini ada ininya nggak ya? Oh, nggak ada. Sebenarnya harusnya ada satu apa bangunan prisma gitu ya. Dan mungkin di sini nggak ada, tapi bisa kita perhatikan di sini. Jadi sebelum melakukan penelitian, beliau pertama-tama membangun suatu protokol. Suatu protokol ini kemudian dijelaskan dalam tabel ini. Jadi beliau menggunakan database dari tujuh eh, tujuh data provider ya. Ya, di sini ada Springer, ada Emerald, ada Gstore, ScienceDirect ya, sampai kemudian Cambridge Core ya, dengan menggunakan beberapa keyword paper ya. Jadi keyword paper ini ada wakaf, auqaf, sama Islamic Endowment Fund ya. Nah, setelah menggunakan keyword, jadi beliau pergi ke satu-satu ya dari tujuh database ini dengan menggunakan keyword ini. Nah, ketika menggunakan keyword ini, yang muncul adalah contoh misalnya ya, database yang pertama adalah Springer. Springer itu dengan menggunakan keyword wakaf, beliau menemukan 940. Dengan menggunakan Auqaf, beliau menemukan 435. Dengan menggunakan Islamic Endowment Fund, beliau menemukan 2249 finding. Finding ini bisa berupa paper, bisa berupa buku, bisa berupa chapter book, bisa berupa apa brief atau notes dan lain-lain ya. Sehingga muncul kalau kita menggunakan tujuh database ini, total number of finding-nya adalah 8.482 untuk keyword wakaf, kemudian untuk Auqaf 2.564 dan untuk Islamic Endowment Fund 42.000. Nah, setelah beliau mendapatkan finding ini, lalu dilakukan yang namanya screening tadi, filtering, ya. Hanya dipilih yang benar-benar research artikel. Artinya hanya dipilih paper, ya. Beliau tidak memilih book chapter, beliau tidak memilih international proceedings, ya. Beliau tidak memilih book review dan lain-lain gitu ya. Tapi hanya memilih yang sifatnya itu adalah research article atau paper, ya. Nah, kemudian dari filteran yang pertama ini, kemudian dilakukan filteran yang kedua. Ya, dari filteran yang kedua ini, beliau hanya memilih publikasi 9 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir. Ya, nah kemudian muncullah ini, dan kemudian dari seluruh paper ini, beliau hanya memilih paper yang pokok bahasannya, main findingsnya, itu adalah tentang wakaf. Jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan wakaf, hal-hal yang tidak menjadi primary pokok bahasannya atau primary fokusnya itu tidak dicantumkan. Jadi yang benar-benar dia itu terindeks Scopus dan benar-benar beliau apa yang namanya beliau benar-benar membahas tentang wakaf. Kalau misalnya ada paper tapi pembahasan wakafnya cuma sedikit, mungkin tidak perlu untuk dicantumkan. Ya. Sehingga dari ratusan ribu, puluhan ribu finding tadi kemudian hanya terkumpul 63 paper. Nah, ini adalah paper yang eh, kemudian menjadi fokus ya, menjadi fokus dalam analisis kita. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita lanjut?
Aman ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya ya, Bapak Ibu ya. Jelas Pak Ubed, Oh, aman. Alhamdulillah. Nggih. Baik, dari sini dari 69 tadi, jadi benar-benar ya, ya dari puluhan finding, puluhan ribu finding tadi di filter satu, filter 2, filter 3 sampai kemudian menemukan paper-paper yang benar-benar ya sesuai dengan apa yang ingin dianalisis gitu ya. Akhirnya hanya menemukan 63 paper. Nggih. Nah, dari 63 paper ini kemudian ya dilakukan resume ya. Jadi meresum jurnal-jurnal tersebut sehingga muncul nanti apa findingsnya. Nah, ini kalau kita baca seterusnya ya. Jadi setelah beliau melakukan filtering, nah kemudian beliau melakukan resume dan memetakan. Jadi dari 69 tadi ya, 69 paper tadi dipetakan mana yang topiknya finance, mana yang topiknya economic development, ya, mana yang kemudian topiknya berkaitan dengan history, mana yang topiknya berkaitan dengan law and norms, mana yang topiknya berkaitan dengan accountability. Nah, itu kemudian dipetakan dan dipetakannya itu manual, Bapak Ibu. Ya, manual. Nah, ini yang membedakan dengan bibliometrics. Kalau bibliometrics itu kan kita bisa membantu eh, dengan melempar metadata ke apa namanya ke software seperti BiblioShiny, FastViewer, R dan lain sehingga software yang melakukan pemetaan. Nggih, Bapak Ibu. Tapi kalau di dalam systematic literature review ini harus dibaca satu-satu. Artinya papernya harus di-download, harus dibaca, kemudian si peneliti dengan tentu dengan kebiasaan dan subjektivitasnya kemudian memberi pengelompokan. Ya, oh papernya si Hanif, dia itu masuk topiknya topik finance, kemudian subtopiknya adalah Islamic Microfinance. Oh, papernya Romli dan Jalil 2014, masuknya ke topik finance, dia masuknya ke banking. Dan ini dilakukan secara manual. Dulu saya tanya Prof Radit butuh waktu berapa lama untuk nulis paper ini? Saya butuh waktu sekitar 1 tahun untuk apa namanya, untuk melakukan filtering ini. 1 tahun saja. Jadi beliau dengan segala kesibukannya ya membaca kemudian mengelompokkan secara manual. Nah, dari situ setelah dikelompokkan kemudian dilakukan resume tadi Bapak Ibu. Dilakukan main findingnya apa sih? Nah, ini ya. Kalau kita lihat tadi kan dilakukan pengelompokan subtema. Nah, jadi subtema tersebut main findingnya apa? Misalnya paper Hanif. Oh, findingnya adalah ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini ya, findingnya itu Sabku Buati. Nggih. Ya, kalau kita lihat di sini nggih Bapak Ibu, findingnya itu adalah hasil telaah dari beliau. Jadi tentu ya dengan segala apa ya, segala bias dan subjektivitas beliau kemudian memberi rangkuman, ya, memberi rangkuman. Nah, dan rangkuman ini ya berdasar dari pemahaman beliau. Nah, beda sekali Bapak Ibu dengan bibliometrics. Kalau bibliometrics kan dia itu kan dilempar ke software, nanti software yang melakukan memetakan hasil gitu ya. Kalau di apa namanya di dalam systematic literature review itu hasil itu merupakan hasil telaah dari penulis. Jadi ini adalah apa yang beliau simpulkan dari membaca masing-masing paper. Nah, nah kemudian setelah beliau melakukan finding ini, langkah selanjutnya dari finding-finding yang sudah dibaca, yang sudah dianalisis tadi ya, sudah dipetakan ya, dengan segala subjektivitas dan kebiasaan yang dimiliki oleh seorang penulis, maka
Suaranya hilang ya? Beliau tadi memunculkan Oke, oke. pelajari dari temuan masing-masing. Nggih, Bapak Ibu masih mendengar saya, Bapak Ibu? Sekarang sudah Pak Ube, tadi sempat hilang. Oh, nggih, ngapunten nggih. Ini. Ini sampai mana nggih, Budin nggih? Saya bingung juga. Oh, nggih, nggih. Baik. Oh, ini ada note saya ini. Jadi Bapak Ibu setelah dilakukan ya rangkuman dari masing-masing paper. Jadi findingnya apa untuk autor satu, autor dua, autor tiga dan lain-lain. Nah, setelah itu dari finding-finding tersebut kemudian dilakukan analisis atau sintesis ya, di mana masing-masing paper tadi itu apa yang bisa kita pelajari. Jadi beliau membuat suatu analisis atau sintesis dan kemudian dari sintesis tersebut diselaraskan dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya kan tadi kan yang pertama adalah memberikan lesson for government, yang kedua memberikan future direction. Nah, ini lesson for government-nya ada dan future direction-nya juga ada. Dan bedanya dengan bibliometrics, kalau bibliometrics tadi kita lempar metadata ke software, software yang memberitahu everything gitu ya. Kalau ini adalah hasil telaah penulis. Sehingga bias dan subjektivitas penulis itu sangat terlihat ya. Nah, itu juga seperti itu. Jadi ini adalah topik pertama, kemudian topik kedua ya, dimulai dari finding ya, what can be learned, kemudian lesson for government, kemudian future direction. Dan seterusnya sampai seluruh topik itu selesai. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan systematic literature review ya. Sekali lagi, kalau systematic literature review itu ada protokol yang harus kita jaga dan dari protokol tersebut kemudian kita memunculkan kriteria-kriteria untuk filtering ya. Tadi seperti yang kami sampaikan ya, ada filter satu, filter 2, filter 3 sampai kemudian muncul beberapa paper yang diperlukan untuk melakukan analisis dan dari analisis tersebut kemudian muncul ya what can be learned. Jadi semacam resume gitu dari apa yang bisa disampaikan, kemudian muncul future direction dan further study. Dan ini semuanya hasil dari telaah dan kemudian tentu karena dia tidak ada software yang membantu, maka subjektivitas dan bias dari peneliti itu sangat nampak ya. Jadi istilah kalau bahasa kasarannya atau bahasa non akademisnya itu ya terserah peneliti mau membawa hasil yang seperti apa. Kan karena ini kan adalah hasil telaah dari seorang peneliti gitu. Maka dari itu kalau kita lihat di paper yang pertama tadi yang saya melihatkan papernya Mehdi Tulu itu biasnya sangat tinggi ketika kita membuat systematic literature review. Sedangkan bibliometrics tadi biasnya paling rendah karena dia hanya mengandalkan telaah dari software. Ya, mungkin itu dari saya nggih, Bapak Ibu, systematic literature review ini sebenarnya mudah sekali, cuma implementasinya sangat berat. Karena butuh waktu untuk membaca satu-satu, kemudian eh, membuat resume, ya dari resume tersebut, kemudian kita membuat suatu analisis atau sintesis. Nah, ini prosesnya sangat panjang. Ya, sakjane mudah, cuma ya karena kita harus membaca satu-satu tadi, kemudian melakukan sintesisnya itu yang membuat prosesnya menjadi lama. Nah, dulu saya tanya Prof. Radit butuh berapa waktu lama untuk menyusun paper ini, untuk melakukan telaah, kemudian memresume dan membuat apa namanya sintesisnya itu butuh waktu 1 tahun ya 1 tahun saja untuk melakukan sintesis atau analisis. Belum melangkah kepada penulisan paper, kemudian submit dan lain-lain itu butuh 1 tahun lagi. Jadi beliau butuh waktu 2 tahun untuk menulis paper ini. Ya, tapi itulah ya yang kita sebut dengan systematic literature review. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kita bisa memanfaatkan software juga. Jadi caranya begini, untuk mempercepat ya, mempersingkat waktu, kita menggunakan pendekatan bibliometrics hanya sebagai panduan untuk melakukan pemetaan. Nah, kalau di bibliometrics itu kan paper itu kan langsung dikelompokkan ya.
dari metadata itu kan langsung keluar secara otomatis pengelompokannya seperti apa. Nah, dari hasil bibliometris itu langsung kita lakukan systematic literature review ya. Tapi sekali lagi kalau memang kita fokusnya adalah systematic literature review, hasil bibliometricsnya jangan ditampilkan sehingga kesannya memang ini adalah hasil telaah dari peneliti. Walaupun diakali untuk pengelompokannya kita pakai bibliometrics dulu supaya gampang. Nggih, Bapak Ibu. Nah, kalau saya lihat sekarang tren-tren terbaru ya dari penelitian-penelitian studi kepustakaan itu banyak yang menggabungkan dua metode ini ya. Jadi contoh ya ada paper istri saya yang baru publish itu beliau menggabungkan pendekatan bibliometrik dan systematic literature review. Jadi dilakukan dulu pemetaan dari bibliometrik, kemudian divalidasi dengan menggunakan systematic literature review, analisisnya diperdalam dengan sintesis dan pembangunan sintesis dan systematic literature review ini. Nah, itu apa sekarang trennya ke sana dan kemarin itu istri saya barusan publish dengan menggabungkan dua metode tersebut. Oke, seperti itu Bapak Ibu dari sedikit apa yang bisa kita sampaikan nggih. Monggo kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, eh, mari kita berdiskusi. Nih kalau nggak ada pertanyaan ini menandakan dua hal. Yang pertama sudah paham semua, yang kedua tidak paham semua. Jadi semoga yang pertama ini Bapak Ibu. Nggih, monggo kalau ada yang ingin kita diskusikan Bapak Ibu. Mungkin saya Pak Ubed. Oke, Bu Norma, monggo Bu Norma. Oke, oke, terima kasih Gimana atas Bu S3-nya? kesempatannya. Sudah sampai Belum, mana? saya belum Oh, belum S3 Pak nggih. Ubed. Nggih. Nggih, Acaranya nggih, nggih. menarik sekali, jadi pengen nambah ilmu kalau ada kajian dari Pak Ubed ini. Mboten, nggih, Pas. nggih. Pripun Bu, Bu Nggih. Norma? Terima kasih atas kesempatannya izin off cam karena ada si kecil ikut-ikut. Nggih. Gini Pak Ubed, untuk yang membedakan ciri khasnya, saya kan pernah yang untuk bibliometrik ya, tapi saya pakai post viewer sama apa namanya, saya agak lupa namanya, sudah lama soalnya 2021. Nah, saya untuk yang sistematik literatur itu kan intinya pengelompokan itu atas atas maksudnya kehendak, bukan kehendak ya, atas ininya penulis sendiri ya Pak Ubed ya, bukan pakai untuk yang bibliometrik, biasanya kan otomatis. Untuk yang mencirikan tahapan yang mencirikan SLR-nya itu ketika nanti kita menggunakan ini ya, sebenarnya itu di mananya ya Pak Ubed ya? Biar itu khasnya SLR itu pakai ini gitu. Itu saja sih. Terima kasih Pak Ubed. Nggih, Bu Norma nggih, matur nuwun pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau yang sebenarnya nggih Bu nggih, yang mencirikan systematic literature review itu adalah analisis dan sintesis tadi itu loh Bu, yang kita lihat ini. Tadi misalnya kalau di papernya Prof. Raditya itu kan beliau ada dua tujuan nih. Yang pertama what can be learned, kemudian future direction. Nah, itu tidak akan bisa dilakukan dengan menggunakan bibliometrics karena bibliometrics itu hanya menampilkan hasil dari runningan metadata. Nah, jadi sebenarnya yang mencirikan systematic literature review itu ya yang pertama yaitu tadi dalam rangka mencapai tujuan. Nah, kemudian yang kedua itu adanya protokol tadi loh Bu. Ya, kalau misalnya naratif literatur review gitu ya, itu nggak perlu protokol. Jadi kita bebas saja milih jurnal sakarpe gitu ya. Nanti dari situ kita langsung lakukan analisis atau sintesis. Tapi kalau di dalam systematic literature review itu ada semacam protokolnya tadi itu loh Bu. Ya, misalnya dari protokol tersebut kita mengambil database mana saja, kita lakukan filter satu, filter 2, filter 3, filter 4, filter 5 sesuai dengan apa yang menjadi concern kita dari filter satu 2 3 4 5 nanti menghasilkan berapa paper. Nah, dari berapa paper itu kemudian kita
buat resume berdasarkan pemahaman kita terhadap paper. Jadi bisa saja kalau misalnya pemahaman kita salah gitu ya, misalnya kita salah menafsirkan model atau salah menafsirkan bahasa dan lain-lain, itu bisa jadi hasil yang kita tulis juga bias gitu. Nah, sebenarnya kebiasaan itulah yang menjadi ciri khas dari systematic literature review. Jadi yang pertama itu adanya hasil sintesisnya, sintesis kita, sintesis penulis, dan yang kedua adalah adanya protokol. Itu mungkin dua hal yang membedakan antara systematic literature review dengan metode-metode yang lain. Apakah di bibliometrics itu ada protokol? Ada. Biasanya gambarnya itu seperti prisma gitu ya, Bu. Atau mungkin kalau kita, ini ya, kalau saya boleh share screen, ini saya coba share screen sedikit, Bapak Ibu. Mohon maaf ini karena saya lagi di mana? Di jalan ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini adalah Prisma flowchart, protokol yang kita bangun. Nah, kayak ini ya. Jadi dia menggunakan tiga database dari Scopus, dari WOS, sama dari PubMed. Nah, dari masing-masing itu menghasilkan 1645 artikel. Kemudian difilter ya, difilter. Jadi data metadatanya itu dilakukan cleaning. Jadi yang duplicates itu dihapus supaya metadatanya bersih. Nah, kita bisa pakai software untuk melakukan itu. Kemudian dari 1645 dipilih 1275 artikel, di screening lagi. Ada 1021 yang tidak relevan kan, maka itu di remove dari metadata. Turunkan lagi 254 itu full artikel yang bisa diakses misalnya, atau yang pokok bahasannya adalah topik penelitian yang ingin kita tempuh. Kemudian dipetakan. Nah, dari pemetaan tersebutlah kemudian dilakukan inklusi eksklusi dan lain-lain. Kemudian muncullah 62 artikel yang akan dijadikan pokok bahasan. Nah, ini adalah prisma. Prisma yang tadi saya bahas ya, Bu ya. Pendekatan prisma filtering tadi. Nah, kalau di bibliometrics itu juga ada seperti ini, ya. Dan di systematic literature review itu juga ada seperti ini. Cuma yang membedakan Mbak Siva, ada Jessica tadi saya lihat ya, ada Mas Hamzah ya. Ini cukup nggih Bapak Ibu. Baik. Oh, ini ada Bu Rodami ini. Wah, ini Bu Rodami ini luar biasa ini. Salam dari Pak Marwini, Bu Rodami. Kebetulan saya Masya lagi Allah. sama Pak Marwini ini. Oh iya, ya salam Pak. Waalaikumsalam. Salam juga buat Ini, beliau. ini monggo Bu. Ini saya bacakan pertanyaannya Bu. Luar biasa ini pertanyaannya. Ingin bertanya untuk filtering, exclude dan include. Itu kan nampaknya sangat bervariasi tekniknya di berbagai paper. Bahkan saya baru dengar ada John Frick Institute guideline untuk mengatasi bias selection dokumen untuk SLA. Menurut Bapak yang paling mudah diikuti dan dapat diterima reviewer untuk teknik exclusion inclusion itu apa ya? Jadi gini, kalau menurut saya Bapak Ibu dalam melakukan inklusi eksklusi itu benar-benar kita usahakan paper-paper yang akan kita gunakan itu mampu menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, kriterianya kita sesuaikan. Jangan sampai misalnya ada paper yang sangat bagus, tapi karena kriteria tertentu sehingga kita kehilangan satu data yang sangat bagus untuk mensupport hasil kita. Jadi kalau menurut saya kriterianya mungkin jangan terlalu saklek gitu nih.
Maksudnya kita coba lihat dulu hasil yang ingin cerita yang ingin kita bangun itu apa. Kan sebenarnya paper yang bagus itu kan paper yang bisa menceritakan keinginan kita kan. Misalnya keinginan kita itu sebenarnya kita itu ingin bercerita tentang ini loh gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan guideline-guideline apa namanya yang nanti berpotensi untuk mengurangi kualitas cerita kita, itu kan akan sangat merugikan. Jadi menurut saya tidak ada standar kayak golden standard gitu ya dalam melakukan inklusi dan eksklusi. Kalau kalau kami belajar dari membaca beberapa paper yang terdahulu itu, ya eh, belum ada ya standar misalnya, oh ini harus seperti ini gitu, tidak ada seperti itu. Semuanya bebas ya kan, kita sebagai peneliti memiliki kebebasan untuk itu nggih Bu Rodami nggih. Dan saya yang seharusnya lebih banyak belajar ini dari Bu Rodami dan teman-teman ini dari UNER. Jadi kalau menurut saya inklusi dan eksklusinya kriterianya kita tentukan sefleksibel mungkin, di mana jangan sampai ada paper yang harus kita eksklusi padahal paper tersebut itu punya quality data yang sangat bagus untuk kita ceritakan. Nah, mungkin konsiderasinya di situ, Bu Rodami. Ya, mungkin harapannya itu bisa membantu nggih Bu Rodami nggih. Ngapunten nggih. Siap-siap. Iya, makasih banyak, Harusnya Pak. Iya. Tapi itu nggih benar sih, Kang. Pak. Soalnya saya cerita sedikit ya, waktu ada revisi ke paper ngetim gitu sama teman, itu ternyata ada ya nggak terinclude waktu kita filter, apa ya, waktu kita ngambil dari Scopus itu ada paper yang dia nggak masuk gitu. Padahal ternyata paper itu bagus gitu, harusnya itu masuk, tapi kok nggak masuk. Nah, ternyata itu perlu hati-hati gitu buat kita yang melakukan apa riset-riset yang literatur review ini gitu, karena ternyata mengandalkan filter di Scopus pun itu belum tentu bisa menarik semua gitu. Maksud saya tuh kadang keyword kita mungkin kurang kurang luas atau apa sinonimnya mungkin perlu variasinya lebih banyak atau gimana gitu ya. Yang ternyata itu perlu diperhatikan gitu, Pak. Terima kasih loh Pak Ubed. Nggih. Matur nuwun ilmunya Bu Rodami, ini Bu Rodami langsung praktek ini, Masya Allah ini. Nggih, matur nuwun masukannya Bu Rodami. Jadi seperti Siap, itu nggih siap. Bapak Ibu. Jadi ya ini eh, apa namanya fun dari systematic literature review, kan? Fun itu bahasa Arab sebenarnya. Fun itu adalah seni ya, seni dari systematic literature review itu. Nggih, mungkin sedikit penutup nggih Bapak Ibu. Jadi salah satu poin yang paling penting ya dalam melakukan studi dengan SLR itu adalah kecepatan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada topik, saya Bapak Ibu pengen fokus pada topik tertentu ya. Tadi ada Bu Norma. Bu Norma seingat saya fokusnya ke perbankan ya Bu Norma ya. Atau misalnya ke pasar modal gitu ya. Dan misalnya meneliti tentang hubungan satu variabel A dengan dengan Y gitu ya, atau meneliti tentang metodologi tertentu atau topik tertentu atau apalah itu. Kalau sudah dipublikasikan, maka SLR Bapak Ibu menjadi worthless, menjadi tidak berguna. Jadi kelemahannya studi kepustakaan itu, kalau sudah ada satu paper yang publish, maka seakan-akan, dan topik itu ya sama dengan topik yang Bapak Ibu teliti, maka seakan-akan kerjaan Bapak Ibu sudah didahului orang lain sehingga tidak menjadi satu novelty yang bagus. Ya. Jadi kalau sudah terpublikasikan ini sebelumnya, wah sudah tamatlah keinginan kita untuk publish di sana. Ya, jadi kalau boleh saya sarankan, kalau memang Bapak Ibu ingin melakukan studi kepustakaan, yang pertama dicek adalah sudahkah ada yang melakukannya. Kalau sudah ada, mungkin chance Bapak Ibu untuk publikasi di jurnal bagus itu sangat rendah karena dia sudah dipublikasikan dahulu oleh orang lain. Soalnya kan metadatanya itu kan pasti sama, ya, sehingga mungkin yang membedakan adalah kebiasaan analisisnya Bapak Ibu saja gitu, subjektivitas analisisnya Bapak Ibu gitu.
tapi sebenarnya itu akan mengarah ke hal yang sama gitu. Sehingga kalau di jurnal-jurnal bagus, studi kepustakaan itu reviewer akan ngecek sudah ada belum yang publish. Kalau sudah ada yang publish, maka chance untuk bisa terpublish itu akan sangat rendah dan bisa dibilang nggak ada novelty gitu. Karena novelty kita sudah kedahuluan terpublish oleh orang lain. Nah, itu hati-hatinya Bapak Ibu kalau kita fokus dengan SLR ya. Dan harapannya kalau memang Bapak Ibu ingin melakukan SLR, segera publish. Jangan ditunda-tunda gitu. Karena ini sangat sangat mengandalkan kecepatan. Kalau memang sudah ada yang publish dan topiknya sama, mohon maaf ya Bapak Ibu, chance untuk publikasinya akan sangat rendah dan saya rasa tidak akan publish di jurnal bagus. Nggih, mekaten nggih Bapak Ibu, itu sedikit closing statement ya dari saya. Eh, Sampai ketemu minggu depan nggih Bapak Ibu dengan topik yang lain. Apa topik minggu depan apa Mbak Syifa? Iya ada Mbak Syifa enggak ya? Iya ini yang bikin program Mbak Syifa dan kawan-kawan dari CISF Bapak Ibu. Saya cuma mengisi saja. Tapi kita komitmen setiap Sabtu akan apa namanya sharing ya tentang publikasi. Itu Mohon mungkin ya. mohon izin Topik Kak ini. Ubed, untuk minggu depan topiknya adalah strategi memilih topik penelitian. Dan Strategi memilih topik penelitian. sorry Pak, Nggih. nanti bakal diinfokan kembali seperti itu. Mohon maaf Pak, itu Nggih. maaf minggu depan terkait kuantitatif Pak, penelitian kuantitatif itu ada. Silakan. Kuantitatif. Wah, seru ini kuantitatif. Nanti kuantitatif habis itu ada kualitatifnya apa cuma kuantitatif doang? Iya Pak, kuantitatif minggu depannya kualitatif. Oh, minggu depannya lagi kualitatif. Nggih. Berarti sampai ketemu minggu depan nggih Bapak Ibu dengan penelitian kuantitatif. Mungkin saya akan lebih banyak membahas tentang robustness test ya dan bagaimana melakukan robustness yang baik karena salah satu kunci dari penelitian kuantitatif itu adalah robustness. Nah, mungkin besok minggu depan kita belajar tentang robustness check kita. Mungkin itu Bapak Ibu, ketemu lagi. Makasih ya Mas Hamzah, eh, Mbak Siva, Mbak Sanisma, panitia dari CISF. Saya doakan sehat-sehat selalu ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Ubed. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun sehat-sehat semuanya. Oke, Terima kasih Kak makasih Ubed.